Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina siyama Ramadan wa wafaqna fihi ilal a'malis shalihat allati sanaha rasuluhul karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah, penguasa seluruh alam. Dialah Raja yang berhak disanjung dan dipuji di jagat raya ini. Tidak ada yang patut mendapatkan pujian dan sanjungan selain Allah. Meskipun kita adalah seorang penguasa yang dihormati, Dialah Allah yang patut kita sembah dan kita ibadahi. Tidak ada yang pantas untuk kita sembah dan ibadahi selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan taslim kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang telah berjuang dengan mengorbankan harta dan nyawa mereka demi kejayaan Islam dan keselamatan kita semua dari azab Allah di dunia dan di akhirat nanti. Sejak kemarin petang, saat terbenamnya matahari di ufuk barat, bersamaan dengan berlalunya bulan suci Ramadan, dan sampai saat ini kita mendengarkan alunan syahdu takbir, tahmid dan tahlil di seluruh penjuru dunia, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika matahari terbit di ufuk timur, tepatnya pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah pada pagi hari ini, seluruh manusia menyambutnya dengan perasaan haru, suka dan gembira. Segenap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, di perkotaan maupun di pelosok seluruh belahan dunia, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menuju masjid maupun tanah lapang untuk datang bersujud di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Sang Pencipta sebagai wujud ketakwaan dan keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 1 bulan penuh kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Tentulah kita telah berusaha menjadi hamba yang bertakwa dengan berbuat kebaikan sesuai dengan ketakwaan dan ketaatan yang kita miliki. Sekarang Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ramadan sekarang telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaporkan semua amalan-amalan yang telah kita kerjakan selama 1 bulan lamanya. Apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang berikutnya? Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Ataukah Ramadan kali ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita? Sebagai bulan yang penuh maghfirah, alangkah bahagianya jika hari ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan setelah kepergian Ramadan. Dan alangkah rugi dan celakanya jika Ramadan kali ini masih menjadi Ramadan yang penuh kemaksiatan, sehingga kita belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan telah mendidik kita dari berbagai aspek. Ketika kita berpuasa, saat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kita yakin bahwa amal kita pasti akan ada balasannya. Kita beribadah ikhlas hanya untuk Allah. Kita yakin bahwa hanya Allah yang bisa mengabulkan semua permohonan, sehingga tidak ada yang pantas untuk disembah. Maka barang siapa menyembah selain Allah,
berarti dia telah durhaka kepada Tuhannya. Siapa yang berani durhaka kepada Allah, maka bersiaplah untuk mendapatkan murka dan azab Allah yang pedih dan penderitaan nanti di yaumil kiamah selama-lamanya. Hanya Allah tempat kita meminta pertolongan, bukan meminta pertolongan di tempat-tempat yang dianggap keramat seperti pohon, batu ataupun kuburan. Sekalipun kuburan itu adalah kubur para wali atau ulama yang sangat disegani, termasuk juga meminta kepada dukun dan paranormal. Na'udzubillahi min zalik. Apa saja perbuatan yang kita kerjakan, semua diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun makhluk di dunia ini yang lepas dari pengawasan Allah. Bahkan hewan yang lebih kecil dari seekor semut pun semuanya diketahui oleh Allah Rabbul Alamin. Dialah yang telah menciptakan kita, menghidupkan seluruh makhluk, dan juga menjaga serta melindungi jagat raya ini. Allah juga yang menghidupkan dan akan mematikan seluruh makhluk, dan hanya kepada Allah kita akan dihimpun dan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita ketika hidup di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah melatih kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu dan ibadah sunnah lainnya seperti sholat tarawih dan membaca Al-Quran. Selama Ramadan kita telah melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan kita melakukannya di masjid secara berjamaah. Maka sudah sepantasnya kita menjaganya sampai ajal menjemput kita nanti. Tidak lantas berhenti setelah perginya Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Kelak nanti di hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf laknatullah alaih. Alangkah meruginya kita kalau hidup di dunia sebagai seorang Islam, tetapi di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang pembangkang dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masih bisa tertawa padahal sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita meninggalkan sholat 5 waktu? Mengapa kita tidak mau sujud kepada Allah? Bukankah Allah sudah memberikan semua kenikmatan kepada kita tanpa dibayar? Alangkah ingkar dan kufurnya kita jika kita masih tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ingkar kepada Allah padahal dahulu kita mati, kemudian Allah hidupkan kita, lalu nanti Allah Subhanahu wa taala matikan. Selanjutnya Allah akan membangkitkan kita semua dan hanya kepada Allah kita semua dikembalikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di penghujung Ramadan kita telah mengeluarkan zakat. Ada juga yang mengeluarkan zakat harta mereka. Zakat adalah sarana untuk membersihkan harta dan diri kita. Dalam harta kita terdapat hak orang lain, baik itu fakir miskin atau anak yatim. Orang yang berzakat akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara mereka. Rasulullah SAW bersabda, berkasih sayanglah kalian, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Dengan berpuasa, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan saudara kita yang setiap hari hidup serba kekurangan. Terkadang mereka tidur dalam keadaan lapar, sementara kita selama ini tidur dengan perut yang kenyang. Padahal Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang perutnya dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Ada saudara seiman kita hari ini, mereka hanya makan sekali dalam sehari, bahkan ada yang berhari-hari tidak mendapatkan makanan. Mereka tidur dalam keadaan lapar. Tidak sedikit anak-anak di dunia ini, khususnya di negeri kita yang kita cintai, mereka menangis karena perutnya lapar, tidak punya tempat tinggal, hidup pun harus berpindah-pindah. Bahkan ada yang makan dari sisa-sisa makanan pembuangan orang-orang yang kaya. Mereka adalah saudara kita
Siapa lagi yang peduli dengan keadaan mereka jika bukan kita? Namun sangatlah miris karena tidak sedikit di antara kita ada yang hidup bermewah-mewahan, glamor dan pamer harta, sementara para pemimpin kita juga sibuk mengajar harta dan kehormatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita bahagia, tapi sadarkah kita jauh di negeri-negeri Islam saudara-saudara kita dalam keadaan menderita. Mereka hidup di tenda-tenda pengungsian, malam tidur kedinginan tanpa selimut. Setiap detik nyawa mereka terancam. Saudara-saudara kita di Palestina untuk mempertahankan akidah dan agamanya siap mempertaruhkan nyawa mereka. Anak-anak yang pergi di pagi hari, ketika mereka kembali mendapati rumah mereka telah hancur beserta dengan kedua orang tua yang mereka cintai. Walaupun hidup mereka seperti itu, perintah-perintah Allah dan Rasulnya menancap kokoh di jiwa raga mereka. Coba bandingkan dengan generasi muda di negeri kita, hidup berhura-hura, gemar ke tempat-tempat maksiat dan diskotik, minuman khamar dan pornografi jadi santapan setiap hari. Wanita-wanita keluar rumah, mereka mempertontonkan aurat, bahkan sholat 5 waktu jadi beban dalam hidup mereka. Apa yang bisa kita andalkan, kita harapkan dari generasi yang seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, hari ini adalah hari kemenangan. Semua orang gembira, semua berharap agar hari ini kita kembali menjadi hamba yang bersih dari segala dosa dan kesalahan. Maka hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk saling memaafkan. Mulailah bermuhasabah, berapa banyak orang yang kita zolimi dan kita sakiti, baik lisan maupun secara fisik. Sebagai seorang muslim, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup ini. Bacalah Al-Quran, amalkanlah ayatnya. Sungguh nanti Al-Quran akan datang di hadapan Allah untuk memberikan syafaat bagi pembacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah SAW adalah nabi yang sangat mulia. Beliau sangat menyayangi dan mencintai umatnya. Beliau telah banyak berkorban, bahkan harta dan waktu beliau telah habis untuk memikirkan keselamatan umatnya. Air mata beliau selalu membasahi pipi dan telapak tangan beliau yang mulia untuk memohonkan ampun bagi umatnya. Bahkan ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, Rasulullah SAW tidak mencari anak istrinya. Beliau tidak mencari cucu kesayangan Hasan Husain karena kecintaan Nabi kepada umatnya. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa yang terjadi dengan umatku? Di mana mereka?" Bahkan pada saat itu Rasulullah SAW bersujud sambil berdoa, "Umatku ya Allah, umatku ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah." Sungguh besar kecintaan Nabi kepada kita. Lantas apa balasan kita berikan kepada beliau? Bahkan terkadang sunnah Nabi pun jadi bahan tertawaan dan bahan ejekan bagi kita. Kita lebih mengidolakan artis dibandingkan Rasulullah SAW. Jangan menyesal kalau di akhirat nanti kita tidak diakui sebagai umat beliau. Hari akhirat adalah hari yang maha dahsyat. Ingatlah azab Allah yang maha pedih. Semua manusia pada saat itu dalam keadaan ketakutan. Harta dan pangkat sudah tidak berguna lagi pada saat itu. Persiapkanlah bekal sebanyak mungkin. Beramallah sebelum ajal menjemput kita. Renungkanlah ketika kematian itu datang menjemput kita. Saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika kita telah dimasukkan ke liang lahat, semuanya meninggalkan kita. Harta dan keluarga saat itu tidak dapat menolong kita lagi. Saat manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, semua terkejut dengan amal perbuatannya.
matahari pun didekatkan di atas kepala. Hari pembalasan akan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia berlarian mencari tempat perlindungan. Saat itu tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Sebagian manusia memohon agar mereka bisa kembali di dunia, agar mereka bisa beramal. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Wahai Allah, wahai Rabb, sekarang kami telah melihat azab-Mu. Kembalikan lagi kami ke dunia, walaupun sesaat saja, agar kami bisa beramal. Namun hadirin yang berbahagia, pada saat itu semuanya telah terlambat. Ada yang menangis ketakutan karena melihat azab Allah yang begitu pedih. Tangan dan kaki kita akan berbicara dengan izin Allah. Tangan dan kaki akan menjadi saksi atas perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Semua orang dalam keadaan ketakutan menunggu keputusan Allah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati dan muliakan Allah, marilah kita renungkan apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti? Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tinggalkanlah sifat suka mencela, menghibah dan berburuk sangka. Maafkanlah kesalahan saudara kita. Sayangilah kedua orang tua kita. Mohonkan ampun atas mereka. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Mintalah ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni kita. Allah Maha Penyayang. Takutlah kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, minta ampun kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mendengarkan doa-doa kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bermunajat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah hingga akhir hayat kita, sampai kita bertemu dengan ajal dan ditimpai oleh kehidupan selanjutnya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah yang Maha Rahman, pada pagi hari ini kami datang memohon ampun kepadamu. Kami sadar selama ini kami banyak melakukan dosa dan khilafan. Kami tahu ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Maka ampunilah kami ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang hari ini sedang terbaring sakit. Berilah kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara kami yang berada di Palestina atas kekejaman penjajah Israel. Berilah mereka kekuatan dalam menghadapi penjajah Zionis. Allahumma ya Allah, sayangilah kami dan keluarga kami. Sayangilah ibu dan bapak kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sembuhkanlah orang tua kami yang hari ini sedang terbaring sakit. Jangan Engkau matikan mereka dalam keadaan bermaksiat kepada Engkau. Orang tua kami yang telah meninggal dunia, lapangkanlah kubur mereka. Selamatkan mereka dari siksa kubur. Lindungilah mereka di padang mahsyar, serta masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Sampaikan salam kami kepada beliau. Kami rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Pertemukanlah kami dengan beliau nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sadar selama ini kami banyak melakukan dosa dan kesalahan. Umur kami juga semakin bertambah. Kematian pasti akan menjemput kami. Maka ampunilah semua dosa dan kesalahan kami sebelum kematian itu datang menjemput kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.